Hai semua, jadi sekarang saya ingin menjelaskan cara membersihkan ikan kembung. Jika kalian penasaran dengan caranya, jangan lupa untuk tonton hingga akhir. Sebelumnya, tujuan dari mengetahui cara membersihkan ikan kembung adalah untuk mempersiapkan ikan tersebut menjadi bahan makanan yang aman, enak, dan siap untuk dimasak. Membersihkan ikan dengan benar juga penting untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan, sehingga ikan siap untuk diolah sesuai dengan resep yang diinginkan. Untuk alat dan bahan, kita akan memerlukan ikan kembung yang segar, baskom, gunting dapur, pisau dapur yang tajam, air bersih atau air mengalir, dan juga talenan. Talenan itu bersifat opsional. Jangan lupa untuk persiapan terlebih dahulu. Pastikan alat-alat yang akan digunakan seperti pisau ikan, gunting dapur, baskom, dan talenan sudah bersih dan steril. Siapkan tempat kerja yang rapi dan mudah dibersihkan, seperti area dapur yang luas dan berdekatan dengan wastafel. Sesudah persiapan, bilaslah ikan dengan air yang bersih. Nah, di sini posisinya saya sudah membilas ikan saya ya. Langkah pertama kita adalah memotong sirip ekor, sirip dada, dan sirip punggung. Hati-hati dalam memotong bagian tersebut karena dapat melukai tangan. Potong di bagian paling ujung atau bagian paling dekat dengan bagian badan ikan. Lakukan hal ini lebih dulu sebelum yang lain supaya sirip tak melukai tangan saat Anda menyisik atau membelah bagian perut ikan. Gunakan pisau dapur yang tajam atau gunting untuk memotong sirip-sirip ikan secara hati-hati. Tapi saran saya lebih baik menggunakan gunting untuk menggunting sirip-siripnya. Mengapa? Karena jika menggunakan pisau, kemungkinan untuk melukai diri sendiri atau tangan kalian masing-masing itu lebih besar dibandingkan gunting. Untuk langkah kedua, kita harus membuang sisik-sisik ikan. Kikis sirip menggunakan pisau dari bagian bawah atau dekat ekor ke arah kepala ikan. Miringkan pisau agar lebih mudah menjangkau sisik-sisik ikan. Kikis dengan ujung pisau bila masih ada sisik yang menempel di bagian pinggiran badan ikan. Untuk pisaunya sendiri, pisau yang tajam akan memudahkan Anda untuk menyiangi ikan sekaligus memotong bagian badannya, terutama saat memotong sirip dan bagian tulangnya. Pilihlah jenis pisau yang bentuk bilanya memanjang yang memudahkan Anda untuk mengikis sisik, membelah perut ikan, dan memotong sirip. Sementara, pisau fillet membantu kalian lebih mudah bila hanya ingin mengambil bagian dagingnya saja. Bersihkan ikan di atas talenan berbahan plastik yang cenderung mudah dibersihkan. Namun untuk saya pribadi, saya tidak menggunakan talenan. Saya hanya menggunakan tangan. Jika kalian pemula atau takut melukai diri kalian masing-masing, bisa menggunakan talenan ya. Sekarang udah bersih. Oke. Udah bersih. Jadi sekarang kita mau potong insangnya. Nih, insangnya. Nah, untuk langkah ketiga, kita harus memotong insang. Kalau kalian lihat di sini mungkin warnanya sudah agak merah gelap. Nah, jika warnanya merah terang, itu artinya ikannya masih segar. Saya membeli ikan ini tuh dari pagi dan saya baru mencucinya, membersihkannya pada sore hari, jadi mungkin tidak terlalu segar lagi. Gitu. Mengapa kita perlu memotong insangnya? Jadi nanti kita perlu mengeluarkan isi perutnya dengan cara menarik dari ujung insang. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama harus memotong terlebih dahulu bagian tengahnya. Pertama, gunting dulu bagian tengahnya, seperti di video ini. Seperti biasa, kalian bisa menggunakan gunting untuk menggunting bagian tengah atau pisau untuk memotongnya. Untuk saya sendiri, saya menggunakan gunting. Langkah keempat, kita harus membuang isi perut ikan dan cuci bersih. Sampai bersih pokoknya. Nah, di langkah ini, kalian harus memanjang bagian bawah perut ikan, kemudian keluarkan isi perutnya. Di sini saya menggunakan gunting untuk menggunting atau memotong bagian tengah perut ikannya. Dan mungkin kalian akan melihat ada kotoran-kotoran yang keluar itu, yang coklat-coklat. Kalian tidak boleh jijik, karena ini memang bagian dari ikan.
Pastikan mengeluarkannya sekaligus agar kantong empedu tidak pecah dan justru membuat bagian perutnya jadi pahit saat dimasak. Seperti di video ini, tuh langsung dalam sekaligus. Nah, sekarang kalian bisa melihat isi ikannya. Nah, kalau kalian penasaran, itu isinya tuh apa aja sih? Isinya tuh ada insang, usus, dan organ-organ lainnya. Untuk langkah kelima, kita harus bilas ikan kembali supaya bersih dari sisa-sisa darah. Bilas bagian perut ikan di bawah air mengalir seperti di video untuk membersihkannya dari sisa-sisa isi perut. Cuci bagian dalam ikan dengan hati-hati untuk menghilangkan sisa darah juga yang mungkin masih menempel supaya tidak hitam. Nanti kalian akan lihat hasilnya di akhir video. Nah, ini udah bersih guys. Udah bersih kan, kalau beneran hitam-hitam tuh kotor, ini bersih. Nah, di langkah selanjutnya ini sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Untuk saya sendiri, saya tidak terlalu suka jika ada mata ikan dalam hidangan ikan saya. Jadi saya ingin mencabutnya. Untuk teknik pengeluaran mata ikan itu tidak ada yang spesifik ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara kalian masing-masing atau menggunakan cara saya, yaitu langsung mencoloknya atau mencabutnya. Kalau sudah menyelesaikan semua langkah-langkah, kita bilas ikan kembali. Jadi setelah proses pembersihan selesai, kita bilas ikan kembung secara menyeluruh di bawah air mengalir untuk memastikan tidak ada kotoran atau sisa-sisa yang tertinggal lagi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi, kalian bisa dengan mudah membersihkan ikan kembung dan siap untuk mengolahnya menjadi hidangan yang lezat. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Selamat mencoba!